saudara. Dan pekerjaan itu menentang firman Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, jangan kita mau mendengarkan tipu-tipuan belaka. Haleluya. Apa yang bisa diperbuat? Dukun-dukun seperti itu, nabi-nabi palsu, Bapak Ibu Saudara, yang melakukan meniru mujizat yang dilakukan Musa, sihir-sihir yang membuat tipuan supaya orang percaya. Dan mereka menggunakan kuasa iblis, dan mereka adalah penyembah roh-roh yang sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan percaya kepada mereka yang seperti itu. Jadi bila memang tukang sihir itu sama dengan kuasa Tuhan, kenapa? Kenapa setiap tulah-tulah yang Tuhan berikan tidak bisa mereka alihkan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa tidak bisa mereka gagalkan? Itu adalah suatu bukti bahwa mereka itu adalah lemah. Ahli-ahli sihir itu adalah palsu. Haleluya. Kita tidak bisa percaya dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bukannya mereka bisa mengurangi, tulah itu berkurang, malahan semakin bertambah-tambah sampai kepada jatuh ke dalam kebinasaan. Jadi Tuhan membuat mujizat dengan mengubah tongkat Harun menjadi ular. Lalu mereka bagaimana? Kita sudah baca tadi, mereka juga meniru, Bapak Ibu Saudara. Mereka meniru ahli-ahli sihir, ya, dan juga yang berilmu. Entah ilmu apa, yang kuasa kegelapan, pokoknya yang penyembah berhala. Kalau kita tahu penyembah berhala adalah penyembah kuasa kegelapan, yang mempercayai lagi ada roh nenek moyang, itu harus kita tinggali, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, sekali mengikuti Yesus Kristus, selamanya mengikuti Yesus Kristus. Amin. Jangan kita pernah berpaling daripada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak jatuh ke dalam kebinasaan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita di sini sudah membaca kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam keluarga Tuhan ada kuasa. Tuhan boleh berkarya dalam setiap keluarga yang cinta akan Tuhan, apalagi yang bersaudara, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebagai kita anggota keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus saling mengikat tali persaudaraan, kasih di antara sesama, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa melangkah ke depan, melakukan tugas kewajiban yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pergumulan kita. Dan itulah yang dilakukan Nabi Musa dan Harun. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Sejak mereka melangkah, mereka tetap menunggu kabar dari Tuhan, firman Tuhan yang selalu bersabda bagi mereka. Tuhan yang selalu berfirman kepada mereka, memberitahukan suatu kejadian-kejadian yang akan terjadi di bangsa Mesir. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kita pun di sini, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus, mari lagi lebih sungguh-sungguh lagi kita dalam kebenaran firman Tuhan, seperti Musa dan Harun yang bersaudara, Bapak Ibu Saudara. Mereka yang terpilih, Bapak Ibu Saudara, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan itu tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Untuk melakukan itu, tugas yang Tuhan berikan tidak gampang, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sudah mengetahui bagaimana Musa dan Harun melewati tantangan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita diperhadapkan dengan raja yang kejam, bagaimana? Apa yang kita rasakan? Kita enaknya bisa membaca seperti ini, tapi kalau kita diperhadapkan, Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah kuat di dalamnya, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia, Bapak Ibu Saudara? Atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Tetap berharap pada Tuhan Yesus Mesias, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, Bapak Saudara. Haleluya. Amin. Jadi jangan pernah kita percaya dengan tipu
penipuan ilmu sihir. Haleluya. Dan inilah pesan yang mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Meskipun mujizat dapat menolong kita untuk percaya, tetapi berbahaya kalau kita hanya bersandar kepada mujizat itu sendiri. Amin. Jangan kita bersandar kepada mujizat kesembuhan. Banyak orang maunya kepada Tuhan Yesus kesembuhan, berkat-berkat saja. Mintanya berkat, gak dikasih berkat, mengelak, mundur. Ya kita anak Tuhan harus sanggup ya dan suka dan duka tetap mengikuti Yesus Kristus. Jangan kita minta ini motivasi yang lain. Haleluya. Tetap mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan mintanya mujizat saja, berkat-berkat. Amin. Tetapi kita lebih lagi perlu mengenal kebenaran firman Tuhan. Pribadinya Yesus Kristus ini perlu kita kenal, Bapak Ibu Saudara. Di saat kita nanti mengalami problema, pergumulan, badai kehidupan, apakah kita sudah kuat? Amin. Kita tetap kuat, Bapak Ibu Saudara. Jangan di saat kita senang-senang kita datang sama Tuhan. Itu pun kalau datang. Kalau tidak datang lupa pula karena udah senang-senang bahagia di bumi ini. Makin jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi kita harus berfokus kepada firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita, Bapak Ibu Saudara. Iman kita harus berkuat, Bapak Ibu Saudara. Saat kita terkapar atau kita terjatuh, kita harus dapat bangkit, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi tidak ada mujizat dari Tuhan yang akan menyokong suatu pesan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk melayani Tuhan, umur tidaklah patokan. Dan kita sudah membaca tadi bahwa umurnya Musa 80 tahun. Harun 83 tahun, Bapak Ibu Saudara. Masih sanggup, masih kuat. Amin. Mari anak muda sekarang, haleluya, yang masih fit, ya, kalau bisa itu, yang apa ya, kita persembahkan waktu kita, tenaga kita untuk Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Boleh sambil jalan-jalan, tapi kita beritakan firman Tuhan. Jangan asik-asik di dunia ini saja, menikmati yang sementara ini. Hari puji nama Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat satu pujian bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kami ungkapkan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang menolong menguatkan setiap pola pikir kami Tuhan. Kami boleh mau datang kepadamu. Haleluya. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan menyembah Dia sebentar kepada Tuhan. Kita beri waktu kita menyembah Dia Tuhan. Ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harap kepadamu. Ku taruh penuh harap kepadamu. Kemenangan hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidup. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, ku serahkan hidupku.
menjadi berkat bagi kami buat hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima